ing wekasan iku dadi becik kawruwana ugi aja salang surep. Di dunia ini ada yang sedang menerima cobaan dari Tuhan akan tetapi menjadi buruk, tetapi ada juga orang yang mendapatkan cobaan dari Tuhan menjadi baik di akhirnya. Kamu harus bisa memilih dan merenungi kejadian ini. Pesan ini berarti setiap cobaan yang datangnya dari Tuhan, sebagai manusia kita harus ikhtiar, tawakal, sabar dan ikhlas sehingga hasilnya akan menjadi baik. Yen wong anom panwas tamtu manut marang kang ngadepi. Yen kang ngadep akeh bangsat datan burung bisa cuti. Yen kang ngadep keh dur jana nora burung bisa maling. Jika orang yang masih muda, biasanya sifat dan karakternya akan tergantung siapa lingkungan yang dihadapi. Jika yang dihadapi dunia kejahatan, maka pada akhirnya akan menjadi penjahat juga. Jika yang dihadapi seorang pencuri maka ia pun kelak akan menjadi pencuri juga. Pesan ini berarti, sebagai orang muda kita harus hati-hati dalam memilih sahabat, teman dan lingkungan. Pilihlah yang baik dan benar, sesuai aturan agama dan negara. Carita nggening son nular wong tuwa kang momong dingin akeh kang sugih cerita sun ngrungokken rina wengi sumengko maksih eling sawise diwasa ningsun Bapak kang paring wulang miwah ibu mituturi tata krama ing pratingkah kang
darah rejo. Cerita ini kutularkan dari orang tua yang mengasuhku dulu. Banyak yang bercerita, ku dengarkan siang dan malam, sekarang masih ingat. Setelah dewasa, bapak yang memberi pelajaran, serta ibu yang menasihati, tata krama dalam bertingkah laku kebaikan. Pesan dari tembang ini adalah nasihat, tuntunan dan bimbingan dari orang tua sejak dini kepada anak-anak kita secara terus-menerus. Maka kelak ketika dewasa anak itu akan teringat, karena nasihat dan tuntunan itu telah mengendap dalam hatinya. Sikitang ambekipun angandeleken kebat lumpatipun pansi gajah ngandelaken geng ainggil ula ngandelaken iku mandine kalamun nyokot. Di dalam kehidupan janganlah mencontoh perbuatan hewan kijang, yang menganggap bahwa dirinya lah yang paling cepat lompatannya. Janganlah mencontoh gajah, yang beranggapan bahwa dirinya lah yang paling besar dan kuat. Janganlah mencontoh tingkah laku ular, yang beranggapan bahwa dirinya lah yang paling sakti akan kekuatan bisanya. Pesan dari tembang ini, janganlah kita sebagai manusia mempunyai sifat sombong, karena sifat sombong itu pada akhirnya akan dapat menjatuhkan dirinya. Ketika orang itu terkena cobaan dari Tuhan. Karena tidak ada makhluk yang paling kuat kecuali Tuhan. Nanging yen si rangga guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang wruhing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang awasa mungkul tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh ana. Ketika kamu ingin mencari seorang guru, carilah guru tersebut sebagai manusia yang baik akhlaknya. Tahu tentang masalah hukum baik agama maupun negara. Orang yang taat kepada agamanya dan sederhana.
Lebih baik lagi, jika mendapatkan seorang yang kategori alim. Orang yang sudah tidak memikirkan duniawi hanya taat kepada perintah Tuhannya. Orang yang sudah tidak ingin, atau mempunyai pamrih sedekah. Jika ada yang demikian silahkan itu jadikan sebagai guru dan timbalah ilmunya. Pesan tembang ini berarti kita sebagai manusia harus bisa memilih guru. Guru bisa diartikan sumber ilmu. Bisa perorangan, bisa sebagai organisasi, maka pilihlah yang sesuai kriteria di atas. Supaya tidak mendapatkan kesesatan di akhirnya. Lawan ojo memauni barang karya adik mama samu barang pola tan kena wong mlebat ing mangsa mengko puniki mapan wos lumrah padha wasisma Janganlah kita sewaktu hidup sukanya hanya mencemooh dan mencela pekerjaan orang lain. Sedikit-sedikit mencela. Ibaratnya tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Padahal zaman sekarang kebanyakan orang hanya bisanya mencela, tanpa memberi tuntunan yang baik. Bisanya hanya pandai mencela. Pesan tembang ini adalah janganlah kita mencela, mencemooh orang lain. Tapi introspeksi diri kita sendiri, sudah sempurna apa belum? Kalamun ana manungsa anyinggai tuki lawan prayogi iku watekekan patut awur lawan wong kadang wong teksura dalutur tan wruhe ngedur aja sira pedak-pedak nora wurung nani Jika ada orang yang sifatnya semaunya sendiri tidak bisa membedakan pantas dan tidak pantas. Ketika berhubungan atau bermasyarakat maka sifat seperti itu tidak patut ditiru. Sebab orang tersebut pada akhirnya hidupnya tidak tahu peraturan. Janganlah kamu dekati, sebab bisa membuat celaka di kemudian hari. Angora angin tungo bae norae wong
memungkul pakaryanipun nora susah tungguk kemit sebemapan ora Berdoalah dan taatlah yang tidak usah diperlihatkan, janganlah mempunyai sifat iri kepada orang lain. Bekerjalah secara maksimal walaupun tidak diawasi. Janganlah memandang tempatnya. Lakukan dengan ikhlas, cerdas dan taat. Abotendang wong tuwa sana sadulur endang yen bisa pikiritan dadi siji abotipun lamun biyantu ing karasa. Di dalam kehidupan keluarga akan terlihat karakter seseorang pada berat tidaknya seseorang, ketika punya banyak saudara. Ketika tidak mempunyai saudara dirinya merasa ringan. Akan tetapi pikirannya seenaknya. Dan ketika merasa berat ketika dirinya diminta untuk membantu sesamanya. Pesan dari tembang ini adalah ketika kita punya saudara, sikap yang baik adalah guyub rukun. Ada masalah kita pecahkan bersama, musyawarahkan bersama sehingga masalah dapat selesai dengan baik. Demikian sebuah makna dan pesan dari tembang Macapat yang dianggap mistis oleh sebagian masyarakat, hanya karena nuansa tembangnya. Padahal isinya sebuah pesan leluhur yang sangat baik. Jika kita mau melakukan dari pesan tersebut, niscaya anak dan keturunan kita kelak menjadi orang sukses dunia akhirat. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share kami tunggu ya supaya channel yang kecil ini berkembang. Terima kasih.